Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hijrah karena musik religi. Langsung dibantah Ustadz Zulkarnain. Inilah penjelasannya. Mari kita simak videonya sampai selesai. Bagaimana hukum musik yang mengajak kepada ibadah atau selawat kepada Nabi? Karena saat ini tengah populer di kalangan anak muda yang baru hijrah, lagu religi. Mereka beranggapan bahwa mendengarkan lagu religi tersebut dapat membangkitkan semangat hijrahnya. Nah, ini belum berhijrah namanya. Ini pertanyaan paling sering Anda dengar. Apa hukum musik dalam Islam? Sebetulnya kalau kita dengar di penjelasan ulama-ulama yang luas pemahamannya, menurut saya, ulama yang berpendapat seperti itu, orang yang luas secara fikirnya. Contohnya Ustadz Adi Hidayat pernah katakan, hukum itu tidak melekat pada benda, tapi pada sifat. Kalau itu alat musik digunakan untuk kemaksiatan, maka haram hukumnya. Seperti pisau, golok, dan sebagainya kan, kalau kita gunakan untuk nodong orang jadi haram, tapi kalau digunakan untuk nyembelih kurban jadi amal. Nah, ataupun Ustaz Abdul Somad juga sering jelaskan, musik seperti bercakap-cakap. Dan itu sebetulnya perkataan Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau masih hidup sekarang, mufti besar. Dan beliau nggak mungkin berhujah tanpa ilmu. Sehingga Syekh Yusuf Qaradawi bikin satu kitab bab musik, tentang musik. Beliau jelaskan semua tentang musik. Dan Maher Zain itu pernah langsung datang kepada Syekh Yusuf Qaradawi dan menanyakan perihal musik yang beliau nyanyikan. Dan beliau dapat ijazah, oke. Boleh. Termasuk saya pun datang ke banyak-banyak guru untuk menjelaskan tentang musik yang saya nyanyikan hari ini. Yang orang katakan musik religi. Dan itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau musik-musik yang mengajak kepada kemaksiatan, yang melalaikan, liriknya mengajak kepada pemujaan syaitan, mengajak kepada perzinaan, ya jelas haram. Ataupun timingnya, waktunya. Waktu main musik, azan sedang berkumandang, kita masih genjreng-genjreng, haram. Jadi kalau bicara musik, mesti bicara waktunya kapan, siapa yang menyanyikan, apa yang dinyanyikan, di mana dinyanyikan. Ya. Kalau kita bawa gitar, bawa drum, masuk ke dalam masjid, kita main-main, jelas bukan tempatnya. Paham ya? Jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Mesti dipahami ini. Ya, jadi sahabat sekalian saling menghormati, jangan hanya gara-gara beda masalah pendapat ini, satu mengatakan musik haram, ini katakan musik boleh, kemudian dia berantem. Ini masalah furu'iyah. Gak ada masalah ya. Pokoknya usul saya bagi teman-teman yang berpendapat musik haram, tutup telinga kalau masuk mall, tutup telinga kalau naik bis kota atau kemana-mana, karena di sana banyak alat musik. Begitu juga kalau handphonenya jangan ada ringtone dan sebagainya, karena itu pun alat musik. Ataupun kalau ada lagu Indonesia Raya lagi dikumandangkan, antum tutup telinga, karena itu pun ada alat musik. Atau mau pergi ke Saudi Arabia, di sana pun ada national anthem mereka, lagu kebangsaan Saudi Arabia, full orkestra. Itu alat musik. Dan antum mesti tutup telinga, karena kalau antum mendengarkan, kemudian angguk-angguk kepala, goyang-goyang, joget-joget, jempol, antum berdosa. Kenapa? Karena telah menikmati perkara yang antum yakini keharamannya. Apa hukum alat musik? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik, kata beliau, al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama macam cakap. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, ya tak baik. Musik yang baik mana? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Mana lagi lagu yang baik? Ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati. Mati. Bagus. Ibu-ibu punya lagu nasyid, bagus. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur, itu boleh. Tapi kalau musiknya mengajak berzina, ngajak bunuh diri, ada dulu lagu kalau didengarkan orang mau bunuh diri bawaannya, itu haram. Musik ngajak berzina. Mana musik ngajak berzina? Cinta Satu Malam, haram itu. Keong kucing garong, keong racun, kabi kaci kabi gam, kucu hotahe. Bagaimana hukum musik yang mengajak kepada ibadah atau selawat kepada Nabi? Karena saat ini tengah populer di kalangan anak muda yang baru hijrah, lagu religi. Mereka beranggapan bahwa mendengarkan lagu religi tersebut dapat membangkitkan semangat hijrahnya. Nah, ini belum berhijrah namanya. Orang yang berhijrah itu, siapa orang yang berhijrah itu? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dan selainnya. Rasulullah dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah siapa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Musik itu menurut kesepakatan ulama diharamkan. Itu dicatat baik-baik. Tidak ada silap pendapat di kalangan para ulama tentang apa? Tentang keharamannya. Iya. Baik. Dan Allah tidak akan menjadikan ada obat pada hal yang diharamkan. Ada obat pada hal yang diharamkan. Jadi kalau dia katakan bahwa mendengar lagu membuat dia giat beribadah, berselawat kepada Nabi, itu hanya tipu daya syaitan saja. Mungkin kalau sekali atau dua kali seperti itu. Iya. Musik itu mendatangkan kemunafikan di hati, membuat hati keras, menyesatkan dari jalan Allah. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia, yaitu penafsiran sahabat ucapan sia-sia musik dan alat-alat musik. Untuk akibatnya dia disesatkan dari jalan Allah. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dirinya membangkitkan dirinya untuk apa? Untuk ibadah. Iya. Dan ini sudah kena musibah sebenarnya, sebab dia menganggap bahwa dia bisa beribadah kalau dengar musik. Itu sudah kena musibah dari sisi itu. Iya. Salah satu bahaya musik itu dia memalingkan dari Al-Quran. Seorang itu kalau baca Al-Quran, nah itu bertambah keimanan, semakin beribadah, semakin cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jika videonya bermanfaat silakan dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.